Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada as-siyama 'ala ibadihi al-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu annal jannata 'indat lil muttaqin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji beserta syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kehidupan kita, masih diberikan kesempatan umur untuk senantiasa mengisinya dengan berbagai kebaikan. Salah satunya ialah dengan melaksanakan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita beserta ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan kita sebagai umatnya semoga senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita sedikit akan membahas tentang fawaidus siyam atau faidah-faidah puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa yang kita jalankan dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan tentu saja memiliki faidah-faidah yang bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai umat manusia. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair misalnya, beliau menyebutkan bahwasannya setidaknya ada 3 dimensi dari ibadah puasa. Yang pertama, fawaidun ruhiyah. Puasa itu pertama memiliki faidah yang berimplikasi pada spiritual kita, atau implikasi spiritual kita sebagai seorang manusia. Bagaimana kemudian ibadah puasa bisa berdampak dalam pemenuhan spiritual kita? Dalam ibadah puasa yang kita jalankan, tentu saja puasa mengajarkan kepada kita yang pertama, yu'awidus sabra wa yuqawwi 'alaih. Puasa yang kita jalankan itu pertama membiasakan diri kita untuk senantiasa bersabar dan juga terus memperkuat kesabaran kita. Puasa mengajarkan kita bersabar dari makan, minum, dahaga. Puasa kemudian mengajarkan juga kepada kita bagaimana meninggalkan hal-hal yang sia-sia, bagaimana meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Jadi puasa yang pertama sebagai pemenuhan kebutuhan spiritual untuk melatih kita memiliki jiwa yang sabar. Yang kedua, masih dari segi dimensi spiritual, bahwasanya ibadah puasa mengajarkan yu'allimu dhabsan nafsi wa yusaidu 'alaihi. Puasa itu kemudian mengajarkan kepada kita untuk mengetahui batasan nafsu kita, mengetahui kemampuan jiwa kita, dan kemudian menolongnya. Bagaimana kemudian nafsu kita selama 11 bulan, dari mulai Syawal sampai Sya'ban, nafsu itu kemudian dilepas. Nah, ketika Ramadan datang, ketika puasa datang, maka kemudian nafsu kita itu dikendalikan. Bagaimana puasa mengajarkan kita untuk senantiasa mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan keinginan-keinginan kita yang sifatnya tidak bermanfaat. Karena bagaimanapun nafsu itu menurut Al-Imam Al-Ghazali, an-nafsu ma'ilatun ilal gharib wa musta'liyatun ilal ubudiyah. Nafsu itu pada dasarnya selalu mendorong kita, menstimulasi kita untuk melakukan hal-hal yang aneh, dan juga nafsu itu biasanya mendorong kita untuk enggan melakukan ibadah. Oleh karenanya, ketika kita berpuasa, maka nafsu itu kemudian kita kendalikan. Dan nanti nafsu itu kemudian kita giring untuk senantiasa beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amalan-amalan di bulan Ramadan. Selanjutnya, masih dimensi spiritual puasa. Bahwasanya dalam puasa itu yujidu fin nafsi malakata taqwa wa yurabbiha. Ibadah puasa itu kemudian nanti dalam diri seorang yang berpuasa itu akan ditemukan karakter atau watak ketakwaan yang kemudian nanti akan dibimbing oleh puasa. Wa hadhihi illatul barizah, kemudian alasan inilah
yang kemudian digariskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun adalah tujuan puasa. Watak ketakwaan yang kemudian timbul dari ibadah puasa nantinya akan mendorong seseorang untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Yang kemudian inilah yang menjadi tujuan utama dari ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, dimensi dari puasa adalah dimensi ijtimaiyah atau dimensi sosial dari ibadah puasa. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair kemudian menjelaskan bahwasannya dimensi ijtimaiyah atau dimensi sosial dari ibadah puasa itu adalah pertama, yu'awidul ummata an-nizama wal ittihad. Puasa itu mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada umat, kepada masyarakat bagaimana berperilaku disiplin dan juga menjaga persatuan. Puasa mengajarkan kita untuk senantiasa disiplin waktu. Kapan waktunya sahur, kapan waktunya imsak, kapan waktunya berbuka. Kapan waktunya melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Semuanya kemudian diajarkan untuk secara tepat waktu dan hidup disiplin. Disiplin menjaga diri dari yang membatalkan puasa dan juga disiplin menjaga diri kita dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Puasa mengajarkan kita, mengajarkan masyarakat untuk senantiasa disiplin waktu dan juga menjalin persatuan. Selanjutnya, masih dalam dimensi sosial, puasa mengajarkan hubul adli wal musawah. Puasa kemudian mengajarkan rasa cinta keadilan dan juga persamaan di antara sama umat manusia. Puasa mengajarkan kita bagaimana merasakan perihnya penderitaan fakir miskin, bagaimana merasakan penderitaan orang-orang yang lemah. Kemudian dari sanalah kemudian timbul rasa keadilan, timbul rasa egaliter, timbul rasa empati, simpati dan juga yang lain sebagainya. Apabila rasa itu telah muncul dalam diri seorang mukmin, maka selanjutnya adalah wa yakunu fil mu'minina 'atifatur rahmah wa khuluqul ihsan kama yasunul mujtami minal syururi wal mafasid. Kemudian nanti apabila kita sudah memiliki sifat keadilan, memiliki rasa persamaan, memiliki kedisiplinan, maka nanti tumbuh dalam diri seorang mukmin itu adalah 'atifatur rahmah, rasa kasih sayang, wa khuluqul ihsan, kemudian memiliki akhlak yang baik. Bagaimana bersikap yang baik dengan tetangga, bagaimana bersikap yang baik dengan lingkungan. Kama yasunul mujtami minasyururi wal mafasid. Nanti implikasinya apabila seseorang melaksanakan puasa dengan benar, maka nanti akan tercipta masyarakat yang senantiasa menjaga dari kerusakan dan juga menjaga dari hal-hal yang buruk yang berdampak pada rusaknya masyarakat. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, implikasi yang ketiga dari puasa adalah fawaidun sihhiyah. Puasa secara medikal, puasa secara medis. Secara medis, puasa tentu mengajarkan kepada kita, di antaranya yang pertama adalah yutahhirul im'a'a wa yuslihul mi'dah. Puasa itu nanti akan membersihkan usus-usus kita, wa yuslihul mi'dah, dan juga akan menstabilkan lambung kita. Bagaimana kemudian ibadah puasa mengajarkan umat manusia untuk menjaga kesehatan, mengembalikan metabolisme tubuh. Selama 11 bulan kita makan apa saja, minum apa saja, masuk ke lambung kita, masuk ke usus kita. Maka ketika Ramadan, usus dan lambung kita kemudian di-refresh, direstart ulang, dibersihkan. Selain itu, wa yunadziful batna minal fadhalati wa rawasib. Puasa juga nanti membersihkan perut kita dari kelebihan-kelebihan makanan dan juga kotoran-kotoran makanan. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita tentu saja tidak semuanya sehat. Di sana ada zat pengawet, di sana juga ada bahan-bahan yang akan merusak metabolisme tubuh kita. Oleh karenanya, ketika berpuasa, maka tubuh kita dilatih untuk bersikap disiplin menjaga kesehatan. Kalau itu sudah dilaksanakan, maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu tasihu, berpuasalah kalian, maka kalian akan menjadi pribadi-pribadi yang sehat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah kajian singkat mengenai faidah-faidah puasa. Sudah dijelaskan tadi bahwasanya secara garis besar ada 3 faidah puasa. Yang pertama, hikmah puasa atau faidah puasa secara spiritual, yang kedua secara sosial, dan yang ketiga puasa berimplikasi kepada kesehatan tubuh kita.
Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa menjalankan ibadah puasa dengan khusyuan, sehingga tujuan puasa menjadi pribadi yang bertakwa dapat tercapai dengan sebaik mungkin. Demikian kajian singkat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.